Kalau kita berbicara mengenai Baskara Putra, kita tidak bisa mengabaikan produktivitasnya dalam dunia musik. Ia adalah musisi yang suka berkelana di banyak dunia musik. Ia membagi kebebasan ekspresinya ke dalam 3 proyek utama yang masing-masing dengan karakter dan warna yang berbeda. Baskara Putra di satu sisi bisa menampilkan karakternya yang sarkastik bersama Feast, bisa introspektif bersama Hindia, dan sisi lainnya lagi ia bisa nyentil banget bersama Lomba Sihir. Di video kali ini, kita akan membahas seluruh sisi Baskara dengan 3 proyek musiknya tersebut. Simak terus sampai tuntas. Yuk! Sarkasme ala Baskara Putra bersama Feast. Feast dibentuk pada sekitar tahun 2012 sampai 2014 ketika Baskara masih kuliah di Universitas Indonesia. Band ini diisi oleh Daniel Baskara Putra, Adnan Satyanugraha Putra, Diki Renanda Putra, dan Fadli Fikri Awan Wibowo. Awalnya, proyek musik ini hanya iseng saja dibuat antar teman kampus untuk menyalurkan keresahan dan eksperimen musik. Nama Feast sendiri diambil untuk menggambarkan sebuah perjamuan besar dari ide-ide yang kadang brutal tapi penuh energi. Dalam beberapa interview yang aku tonton, Baskara mengungkapkan bahwa Feast adalah wadah untuk menyalurkan luapan amarah, kegelisahan, dan komentar sosial tentang situasi di sekitar mereka, baik itu tentang politik, budaya, maupun masyarakat. Baskara dan kawan-kawan tidak hanya ingin membuat musik yang enak didengar, tapi juga menantang pendengarnya untuk berpikir. Karena hal itulah, seringkali setiap karya dari Feast itu berbicara tentang hal-hal yang orang sering hindari, kekuasaan, korupsi, intoleransi, sampai krisis identitas bangsa. Secara pesan yang tersirat, Feast ini membawa tema tentang melawan ketidakadilan sosial, mengajak pendengar untuk lebih kritis terhadap dunia, dan membongkar kemunafikan budaya dan politik. Bisa dibilang secara singkat bahwa Feast adalah medium untuk teriakan politik, sosial, dan persoalan personal dari masing-masing anggota band. Salah satu highlight dari setiap karya Feast adalah sarkasme yang digunakan oleh Baskara. Baskara, sebagai penulis lagu utama, menggunakan sarkasme dengan gaya yang kasar tapi terukur. Lirik yang ia tulis seringkali dibuat seolah santai dan ringan, namun menusuk, seperti dalam lagu Peradaban yang syarat akan sarkasme dan sindiran sosial yang tajam. Mari kita bahas sarkasme dalam lagu Peradaban lebih lanjut lagi. Lagu Peradaban dari Feast syarat dengan sarkasme tajam terhadap kondisi sosial dan politik. Di awal lagu, Baskara menggambarkan ironi besar tentang tempat ibadah yang terbakar dan masyarakat yang kehilangan haknya namun tetap dipaksa bertahan. Dengan metafora seperti bawa pesan ini ke keluargamu dan gambaran tamu yang ambil minum, rampas galon, dispenser pula, ia menyindir betapa biasa dan terorganisirnya perampasan serta kekerasan dalam realitas sehari-hari. Semua ini dikemas dalam nada yang terdengar menyerukan ketahanan, tapi sebenarnya mengolok-olok sistem yang berulang kali gagal melindungi rakyat. Di bagian tengah, Baskara mempertegas sindiran lewat semangat perlawanan, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Ia menyatakan bahwa peradaban tak akan bisa dihancurkan sepenuhnya, meski terus-menerus ditekan, dibakar, bahkan dihina. Sarkasme makin terasa saat ia menyinggung pihak-pihak yang ingin mengatur hidup orang lain, mulai dari tutur kata, pakaian, hingga cara berpikir dengan kalimat tajam seperti hidup tak sependek penis laki-laki. Ini adalah bentuk kritik pedas terhadap moralitas sempit dan standar sosial yang mengekang kebebasan individu. Untuk menutup lagunya, Baskara dan kawan-kawan membawa pendengar pada harapan tentang masa depan. Suatu saat nanti tanah air kembali berdiri. Namun pengulangan frasa ini justru mempertegas betapa jauhnya harapan itu dari kenyataan. Ada sarkasme halus yang menunjukkan bahwa walaupun kita bicara tentang perubahan, perjalanan ke sana penuh luka dan kelelahan. Melalui Peradaban, Baskara mengingatkan bahwa perjuangan mempertahankan hak, martabat, dan kebebasan bukanlah sesuatu yang instan. Ia adalah siklus abadi yang harus terus dihidupi. Introspeksi ala Baskara Putra bersama Hindia. Selain bersarkasme bersama Feast, Baskara memiliki sisi lain bersama Hindia yang sangat personal. Ya, Hindia adalah proyek musik Baskara Putra yang sangat introspektif. Di Hindia, Baskara mengeksplorasi hal-hal personal, kegelisahan, krisis identitas, pencarian makna hidup, hubungan antar manusia, hingga rasa cemas soal masa depan. Berbeda dari Feast yang lebih mengarah ke kritik sosial, Hindia lebih banyak berbicara soal pergumulan internal, tentang bagaimana rasanya menjadi muda, bingung, penuh luka, tapi tetap mencoba untuk bertahan dan tumbuh. Baskara menjelaskan bahwa salah satu alasan ia membentuk Hindia karena ia merasa perlu ruang untuk berekspresi yang lebih personal dan bebas. Lewat
Saat Hindia, ia ingin bicara dengan bahasa dirinya sendiri tanpa harus mewakili suara kolektif seperti di band. Dalam banyak wawancara, Bhaskara menyebut bahwa Hindia adalah catatan perjalanannya sendiri, serta refleksi atas pengalaman hidup, ketakutan, kegagalan, sekaligus harapan kecil-kecil yang terus ia rawat. Album debut Hindia, Menari Dengan Bayangan, tahun 2019, bisa dibilang adalah manifestasi paling utuh dari niat itu. Secara arti, Hindia sendiri dipilih sebagai nama proyek karena makna filosofisnya. Hindia adalah sebutan lama untuk wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Indonesia. Dengan memilih nama ini, Bhaskara seakan ingin menceritakan perjalanan kembali ke akar, ke identitas diri, ke sesuatu yang lebih jujur dan mentah. Hindia adalah tentang proses menjadi manusia yang penuh keraguan, penuh kegagalan, tapi juga penuh harapan. Salah satu lagu Hindia yang paling kuat menggambarkan introspeksi diri adalah Secukupnya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Lagu ini berbicara tentang berdamai dengan kegagalan dan tekanan hidup, dengan pesan untuk tidak terlalu membebani diri. Lirik seperti tak perlu berlari, semua akan tiba, waktunya, menunjukkan ajakan untuk lebih sabar dan menerima proses hidup. Selain itu, lagu-lagu lain seperti Evaluasi dan Membasuh juga memperdalam tema refleksi diri, membahas tentang kelelahan mental, penerimaan, dan upaya memaafkan diri sendiri serta orang lain. Sementara soal sarkasme, Hindia memang sedikit menyentuhnya, tapi dengan gaya yang jauh lebih halus dibandingkan Fist. Jika di Fist sarkasmenya tajam, politis, dan penuh amarah, di Hindia bentuknya lebih seperti sindiran lembut terhadap budaya modern. Misalnya ekspektasi sosial, citra palsu di media sosial, atau tuntutan untuk selalu terlihat baik-baik saja, seperti yang disindir dalam lagu Rumah ke Rumah. Hindia lebih banyak berbicara dengan nada reflektif, getir, dan mellow, menjadikannya proyek musik Bhaskara yang sangat personal dan introspektif. Nyentil ala Bhaskara Putra bersama Lomba Sihir. Di Lomba Sihir, Bhaskara Putra dan teman-temannya benar-benar membebaskan diri dari beban berat yang biasa mereka bawa di proyek lain seperti Hindia atau Fist. Lomba Sihir lebih terasa seperti ruang bermain kreatif di mana mereka mengeksplorasi pop, funk, dan rock dengan nuansa yang lebih ringan dan catchy. Lagu-lagu seperti Hati dan Paru-Paru punya beat yang groovy dan vibe yang playful, tapi tetap menyelipkan lirik-lirik yang mengomentari kehidupan sehari-hari, seperti halnya soal rasa cemas, perasaan bersalah, hingga hubungan antar manusia modern, namun disampaikan dengan cara yang santai, penuh humor, kadang bahkan absurd. Having fun sambil tetap nyentil di Lomba Sihir berarti mereka tetap menyampaikan keresahan tentang dunia dan kehidupan, tapi tanpa kesan menggurui atau marah-marah. Mereka menggunakan ironi, permainan kata, dan situasi-situasi relatable untuk mengajak pendengar berpikir, tapi dengan sambil tersenyum atau bergoyang. Intinya, Lomba Sihir adalah bentuk Bhaskara dan kawan-kawan berkata, kita masih punya banyak yang ingin kita ungkapkan, tapi kali ini ayo sambil bersenang-senang. Dari ledakan sarkasme di Fist, renungan mendalam di Hindia, hingga energi santai tapi tetap menggelitik di Lomba Sihir, Bhaskara Putra membuktikan bahwa musik bukan cuma soal bunyi-bunyian, tapi juga tentang menyampaikan keresahan, pertanyaan, dan kritik dengan cara yang berlapis. Dengan gaya khasnya yang cerdas, jujur, dan kadang menohok, Bhaskara terus mengajak kita berpikir, entah lewat amarah yang meledak, introspeksi yang sunyi, atau tawa kecil yang penuh makna. Ini bukan sekadar musik, ini adalah cermin zaman. Seperti itulah inti dari video ini. Pada akhirnya, Bhaskara telah menunjukkan kemampuannya dalam berekspresi diri melalui 3 proyek musiknya, yang kesemuanya merupakan sebuah karya musik yang relevan dengan zaman sekarang ini. Aku sendiri ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bhaskara dan kawan-kawan, karena telah memberikan kita semua musik yang tidak hanya enak didengar, tapi juga membuat kita tersadar akan realitas dunia sekarang ini.